Bapa di dalam surga, kiranya syair pujian ini benar-benar merupakan ungkapan hati setiap kami yang hadir. Yang terutama hanya Engkau ya Tuhan Yesus. Yang terutama hanya Engkau dan kami mau cinta Engkau saja. Terima kasih ya Bapak, kami rasakan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan biarlah apa yang sudah kami pujikan, pengagungan kami boleh menyukakan hati-Mu. Bapak, saatnya kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Sebab itu berbicaralah, pakailah anak-Mu yang penuh keterbatasan ini untuk menyampaikan pesan dan isi hati-Mu. Berkatilah kami dengan hikmat-Mu sehingga kami boleh mengerti. Berikan kami kesanggupan untuk menghidupi. Urapilah kami semua ya Bapak. Dan ampunilah segala dosa, kesalahan, ketidakpatutan kami di hadapan-Mu. Berbicaralah, kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari yang siap untuk mendengar firman Tuhan katakan bersama. Amin, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom saudara, senang sekali kembali kita bisa jumpa dalam ibadah bersama di tempat ini. Saya percaya kalau saat ini saudara boleh ada, itu semua karena kemurahan, kebaikan, berkat serta pertolongan Tuhan. Katakan amin. Masih dalam tema besar bulan ini yang diberikan oleh Ibu Gembala, yaitu seputar ahli waris. Maka petang hari ini saya ambil subtema yang berhak atas janji-janji Allah. Yang saya maksud dengan tema ini adalah mereka yang dapat mengalami, yang dapat memperoleh, yang dapat merasakan janji-janji Allah. Dan saya percaya sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara pasti percaya adanya janji-janji Allah, bukan? Ya. Kalau saya boleh tanya seberapa banyak sih ada janji-janji Allah di dalam Alkitab? Puluhan, ratusan, ya. Tercatat ada bahkan ribuan, Saudara. Janji-janji Allah di dalam Alkitab, ya. Tetapi pertanyaannya seberapa banyak Bapak Ibu Saudara mengalaminya? Seberapa banyak janji-janji Allah yang sudah Bapak Ibu Saudara rasakan di dalam hidup ini? Itu yang jadi pertanyaan. Dan yang mengerti tentu Bapak Ibu Saudara sendiri, Saudara. Padahal ada begitu banyak janji. Ya, ada janji penghiburan, janji perlindungan, ya, janji penyertaan, janji mengalami damai sejahtera dan sukacita Allah, janji mengalami berkat-berkat secara lahiriah, janji kesembuhan, janji pemulihan, ya, janji kesuksesan, dan masih banyak lagi. Janji-janji yang Allah berikan di dalam kehidupan orang percaya yang tertulis di dalam Alkitab. Bahkan janji utama, janji pokok, janji yang terbesar, yaitu janji hidup kekal kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, kembali saudara, pertanyaannya berapa banyak janji-janji itu yang saudara sudah alami? Nah, terkait akan hal itu, satu hal yang perlu kita tahu saudara, bahwa janji-janji Allah itu semuanya akan kita terima itu tidak secara otomatis dan gratis. Enggak saudara. Semua janji yang tercatat di dalam Alkitab ini bersyarat. Jadi seseorang akan bisa merasakan janji-janji Allah ketika memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, saudara.
Katakan amin. Itu sama artinya apa? Sama artinya tidak setiap orang percaya itu akan mengalami atau merasakan janji-janji Allah yang luar biasa. Bukan setiap orang Kristen, saudara. Coba kalau saudara gak percaya, tanya yang ada di kanan kiri saudara. Kamu sudah mengalami janji Allah belum? Ya kan? Coba bisa ditanya kanan kiri saudara. Sudah ngalamin belum saudara? Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang berhak menikmati janji-janji Allah itu? Kalau tidak semua orang Kristen akan mengalami janji-janji Tuhan, lalu siapa yang berhak akan janji-janji Allah itu? Untuk menemukan jawabannya, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Roma 8 ayat yang ke-17. Demikian dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak, Ibu, Saudara, dari ayat ini kita bisa ngerti bahwa yang berhak menerima janji-janji Allah adalah anak. Katakan anak. Jadi setiap orang yang diakui Allah sebagai anaknya, itulah yang berhak terhadap janji-janjinya. Karena seorang anak dikatakan adalah ahli waris. Tentu yang dimaksud adalah ahli waris kerajaan surga, saudara. Jadi sekali lagi perlu saya tekankan di sini, yang dimaksud anak adalah anak yang diakui oleh Bapak. Namanya anak itu bukan kanak-kanak, saudara ya. Kalau kanak-kanak itu anak, tetapi namanya anak kesayangan. Sukanya apa? Sukanya disayang-sayang. Sukanya apa? Sukanya diberkati. Sukanya apa? Sukanya yang enak-enak saja ketika jadi orang Kristen. Itu namanya anak kesayangan. Itu namanya kanak-kanak. Lihat kanan kiri saudara. Ngomong, kamu bukan kanak-kanak. Iya kan? Bukan. Ya. Tetapi yang dimaksud anak di sini adalah anak yang sudah menjadi akil balik, saudara. Seperti dituliskan dalam Galatia 4 ayat 1. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, ya, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Jadi di sini dikatakan selama seorang ahli waris, selama seorang anak itu belum akil balik. Maksudnya belum akil balik itu belum dewasa. Artinya apa? Masih kanak-kanak, saudara. Ya, saudara. Dan yang dimaksud dewasa di sini bukan secara fisik atau lahiriah, bukan secara usia jasmani, di mana karena usianya sudah 60, 70, maka bisa dikatakan itu sudah dewasa. Atau kalau sudah sejak lahir menjadi orang Kristen, sudah berpuluh-puluh tahun, oh itu namanya dewasa, bukan. Ya, yang dimaksud dewasa di sini adalah dewasa secara rohani. Kalau saudara baca Galatia 4 seluruhnya, konteksnya itu adalah dewasa secara rohani, saudara. Jadi hanya orang Kristen yang dewasa secara rohani yang bisa mengalami janji-janji Allah itu. Kenapa begitu, saudara?
Karena kalau belum akil balik, belum dewasa secara rohani, maka ya orang Kristen itu masih hidup dalam perhambaan, masih hidup dalam perwalian. Ayat ini jelas mengatakan ya, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Tidak berbeda maksudnya sama, setali tiga uang ya. Seorang hamba di sini maksudnya orang yang menghamba kepada roh-roh dunia. Orang yang menghamba kepada dosa, saudara. Itu yang dimaksud dalam konteks ayat ini. Ya, roh dunia itu apa? Roh ketakutan. Ya, ada di antara saudara yang masih sering ketakutan. Nah, itu namanya diperhamba oleh roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh kekecewaan, roh kenajisan, roh pesta pora, roh mementingkan diri sendiri, pokoknya aku. Nah itu roh yang bukan berasal dari Allah, roh-roh dunia itu namanya, roh iri hati, ya nggak kenal dengan orang itu, tapi bisa iri saudara, ya roh kebencian, ya roh dendam, dan masih banyak lagi Bapak Ibu Saudara, roh tidak suka, ya tidak suka berbuat baik, maunya nyikut, maunya gunting. Nah itu bukan berasal dari Allah, itu roh dunia. Dan anak yang belum akil balik, orang Kristen yang belum dewasa secara rohani, itu hidup dalam perhambaan terhadap roh-roh tersebut saudara. Ya, jadi belum dewasa, belum menjadi anak kesukaan. Kalau sudah akil balik, bukan anak kesayangan, tapi anak kesukaan. Yang menjadi kesukaan Bapa di surga. Kenapa menjadi kesukaan Bapa di surga? Karena bisa menyukakan hati Bapa. Bisa menyenangkan hati Bapa. Hidupnya hanya menyukakan hati Tuhan, saudara. Nah ya jadi jelas ya, anak yang belum akil balik itu takluk kepada roh-roh dunia. Seperti dituliskan di dalam ayat selanjutnya yaitu ayat 3. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, belum dewasa secara rohani, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tadi sudah saya jelaskan, kita hidup dalam perwalian, kita hidup dalam perhambaan, saudara. Ya, lalu pertanyaan yang bisa muncul, tidak takluk kepada roh dunia, dengan kata lain, anak yang sudah akil balik, anak yang sudah dewasa rohani, itu yang seperti apa, saudara? Itu penting supaya kita bisa hidup di dalamnya, ya saudara. Nah, kalau kita kembali kepada ayat perenungan kita tadi, ya di dalam Roma 8 ayat 17, kita tahu bahwa yang dimaksud anak-anak yang sudah dewasa, yang sudah akil balik, itu adalah mereka yang siap menderita bersama-sama dengan Kristus. Sangat jelas dikatakan ya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu, ini penjelasan, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, dengan Kristus. Jadi setiap orang Kristen tidak ada pilihan, mau tidak mau, merupakan satu keharusan dan kemutlakan untuk siap, berani, dan mau menderita bersama-sama dengan Kristus. Yang siap katakan, aku siap. Nah enggak semua kan ya saudara, memang berat kok saudara. Saudara mungkin bertanya-tanya, loh apa Kristus itu menderita? Oh iya, jelas saudara, dia menderita karena dia menyangkal dirinya
dan memikul salibnya. Ya saudara, Tuhan Yesus itu menyangkal diri dan memikul salib. Itulah sebabnya dia dengan tegas dan berani berkata kepada murid-muridnya, berani berkata kepada setiap orang yang mau mengikut dia, demikian di Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, perhatikan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi ada dua syarat pokok, syarat utama untuk menjadi orang Kristen, untuk mengikut Kristus. Apa itu? Menyangkal diri dan memikul salib, saudara. Bagaimana Tuhan Yesus menyangkal dirinya? Ya, dia menyangkal dirinya ketika dia meninggalkan kerajaannya, meninggalkan surga, dia datang ke muka bumi ini, lahir sebagai manusia, saudara. Menderita sengsara, dianiaya, mengalami berbagai penderitaan, bahkan mati dan mati di kayu salib. Dalam banyak hal, ya, Tuhan Yesus disamakan dengan manusia. Bagaimana, Pak? Allah anak kok bisa disamakan dengan manusia? Oh bisa, saudara. Karena ketika Tuhan Yesus meninggalkan kerajaannya, meninggalkan kuasanya, meninggalkan kemuliaannya, dia datang ke dunia mengenakan tubuh daging, saudara. Dia mengenakan tubuh daging. Jadi bisa merasakan apa yang dirasakan manusia. Yang namanya lapar haus, yang namanya kesakitan, yang namanya kecewa, yang namanya bisa berbuat dosa, itu ada dalam diri Yesus. Tetapi Yesus memilih untuk tidak berbuat dosa. Itulah dia menyangkal dirinya, saudara. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang patut dipertahankan. Enggak, saudara. Walaupun dia Allah anak, memiliki keserupaan, memang dia adalah Allah. Tapi tidak menganggap itu semua sebagai sesuatu yang dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dan bahkan dalam keadaannya sebagai manusia, dia disamakan dengan manusia dalam banyak hal. Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Maksudnya dengan kita manusia, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Tuhan Yesus menyangkal dirinya dengan meninggalkan kerajaannya, datang ke dalam dunia. Pertanyaannya bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara? Kalau mau menyangkal diri, saudara. Kita balik, saudara. Kalau Tuhan Yesus meninggalkan kerajaan surga, kita harus menanggalkan dan meninggalkan kerajaan dunia, saudara. Dan harus mau hidup dalam tatanan anak Allah. Harus mau hidup dalam tatanan kerajaan surga. Harus mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal surgawi. Harus mencari perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi, saudara. Ya, kita harus meninggalkan cara-cara hidup dunia. Walaupun kita masih hidup di dalam dunia. Tetapi cara-cara dunia enggak boleh kita pakai. Cara-cara dunia enggak boleh kita kenakan sebagai orang Kristen. Lalu Pak, ya kita harus mengenakan cara dan gaya hidup Kristus. Yang ngerti katakan amin. Itu berarti sama halnya kita harus mengalami satu perubahan kodrat, saudara. Ibarat ikan air asin harus hidup di air tawar, saudara. Kita sama
hidup di dunia yang syarat dengan dosa, yang sangat berpotensi untuk melakukan dosa, tetapi kita bisa memilih untuk tidak berbuat dosa. Kita bisa memilih untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Kita bisa memilih untuk hidup di dalam kekudusan, saudara. Itu artinya kita berjuang untuk mengalami perubahan kodrat, saudara. Nah, cara-cara hidup dunia itu seperti apa? Nah, kita tentu semua tahu, bahkan kita mengalami, saudara. Kalau kita dibuat kecewa, maka kita akan kecewa. Itu cara dunia. Nah, kalau cara Allah dibuat kecewa, kita tidak perlu kecewa. Ya, nggak perlu kecewa, nggak perlu pindah warga negara Jepang kuciwa, saudara. Nggak usah, saudara. Bener nggak, saudara? Tetap saja jadi orang Indonesia. Kalau cara dunia, ketika kita disakiti, kita dirugikan, kita bisa marah, saudara. Apalagi kita punya power, kita punya kekuasaan dan daya, kita punya duit, saudara. Kalau perlu kita balas, saudara. Kalau lu jahat dengan gua bisa lebih jahat dari lu. Itu cara dunia. Tetapi kalau cara Yesus, enggak, saudara. Kita disakiti, kita enggak perlu marah. Diam. Katakan diam. Diam, enggak bales, saudara. Enggak bales. Walaupun diomelin, walaupun difitnah, ya kata-katanya sangat melukai. Bahkan sudah melukai batin kita, tetap diam. Bahkan kita bisa mendoakan mereka. Itu cara Kristus, saudara. Amin. Itu yang harus kita perjuangkan. Ya, ketika kita punya kekayaan, kita diberkati dengan materi yang berlimpah-limpah. Kalau orang dunia pasti dipakai untuk memuliakan dirinya sendiri. Bagaimana? Ya, dirinya bisa hidup secara utuh dan lengkap. Ya, kalau punya rumah kan harus gede, isinya juga harus komplit, saudara. Kayak Timlo, ya saudara, harus komplit. Betul tidak, saudara? Kalau belum ada kolam renang, entar pindah buat yang lebih gede, yang ada kolam renangnya. Kalau mobilnya baru mobil-mobil Jepang, harus ganti mobil-mobil Eropa dan Amerika, misalnya begitu. Kalau jalan-jalannya baru sampai Bali, harus lebih jauh lagi ke Alaska, saudara. Ya, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya hidupnya lengkap, supaya hidupnya utuh. Ya, tapi beda. Kalau kita sebagai anak kerajaan hidup dalam tatanan anak Allah, maka ketika kita diberkati secara berlimpah-limpah secara materi, kita pasti ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ya, kita pasti diberi hati seperti Yesus, kita pasti diberi mata seperti Yesus yang penuh dengan belas kasihan, yang bisa memandang tuayan, yang bisa mengerti pekerjaan Tuhan yang harus disupport. Amin, saudara. Itu tidak gampang. Kenapa? Karena faktanya kita melihat semakin banyak orang diberkati, bukannya semakin murah hati, tetapi semakin kenceng pegang uangnya, saudara. Iya kan? Coba tengok kanan kiri, saudara. Bukan kamu, gak usah baper gitu, ya kan? Bukan kamu, saudara. Ya. Nah, kalau sudah punya pangkat, kedudukan, jabatan, kalau cara dunia bagaimana? Ya dipakai untuk mencari kehormatan, supaya dirinya itu dikenal banyak orang. Ya, supaya dirinya itu dihormati, disegani, itu cara dunia. Dan itu dianggap wajar kok oleh semua orang. Justru kalau tidak seperti itu, orang dunia ngomong ini orang aneh, saudara. Benar nggak, saudara? Tetapi kalau anak-anak kerajaan, ahli waris kerajaan surga, kalau mau berhak menerima janji-janji Allah, maka ketika kita punya pangkat, kedudukan, dan jabatan, semakin rendah hati. Katakan amin. Ada kerja bakti di kampung yang ikut, saudara. Ada kumpulan RT yang ikut walaupun mereka barangkali orang-orang yang jauh di bawah kita. Amin, saudara. Itu namanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu namanya cara-cara Allah. Bagaimana setiap anak Allah harus memperagakan hidup seperti Kristus. Amin, saudara. Nah, lalu
Kalau Tuhan Yesus memikul salib sampai di Golgota, ya kita juga harus mau pikul salib, saudara. Apa artinya pikul salib? Artinya berani menderita demi Kristus. Demi memasuki proses kesempurnaan. Demi memasuki proses kedewasaan. Supaya menjadi akil balik, saudara. Dan bukan tidak mungkin kalau saudara bersedia, saudara akan mengalami berbagai penolakan, penderitaan, sakit penyakit, aniaya, dan rasa tidak nyaman di dalam hidup saudara. Pertanyaannya, apakah saudara siap? Kalau jujur, banyak di antara kita tidak siap, saudara. Ya. Padahal tadi sudah saya katakan, namanya sangkal diri dan pikul salib harus siap. Karena itu kemutlakan syarat utama untuk mengikut Kristus, saudara. Dan saudara perlu tahu yang namanya salib Kristus itu bukan salib diri kita. Karena kesalahan kita menderita, wah aku pikul salib. No, bukan. Tetapi oleh karena Injil, oleh karena Kristus kita menderita, saudara. Itu baru pikul salib. Ya. Dan pikul salib bagi seseorang dengan orang yang lain itu beda-beda, enggak sama. Pikul salib, salib saya dengan salibnya Bu Hana itu beda. Sama salibnya Pak Agus, salibnya Kevin beda juga, saudara. Beda-beda, saudara. Ada barangkali di antara saudara yang harus merawat orang tua saudara. Oh, orang tua saudara saat ini sudah umur 80, 85. Saudara umurnya 50. Kan ada, saudara. Ah, itu enggak enak. Itu berat, saudara. Kenapa, saudara? Karena orang tua seusia itu rewel. Amin, saudara. Tapi yang sebelahnya Pak Hadi ngomong sama Pak Hadi, kamu gak rewel gitu. Umurnya berapa Pak Hadi? Wah, luar biasa ya saudara ya. Tapi kan gak rewel, saudara. Tapi umumnya rewel, saudara. Kalau gak rewel ya sakit-sakitan. Amin, saudara. Butuh perawatan ekstra, butuh perhatian, butuh uang, butuh tenaga ekstra. Dan itu membuat kita nggak nyaman, dan itu membuat kita menderita. Tapi itu salib Kristus. Kok bisa Pak, hubungannya apa? Karena firman Tuhan mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Jelas kok. Kalau kita nggak mau merawat mereka, kita berarti tidak menghormati. Hanya omong doang, saudara. Amin, saudara. Ya, di antara saudara barangkali ada juga yang memiliki pasangan hidup, ya, pasangan hidup yang bermasalah, yang menjengkelkan saudara, ya, mungkin istri-istri yang wah bagaimana ya yang nggak bisa melayani suami misalnya dengan baik, ya, yang menghabis-habiskan duit, tapi di sini nggak ada, karena semua di sini termasuk wanita abi. Nah, pinter saudara, bener enggak saudara? Iya kan? Suami-suami yang menjengkelkan turun kaki itu, turun tangan, turun kaki kalau bangun tidur ya. Turun kaki lalu jalan ke kamar mandi ya saudara. Ya. Menjengkelkan, enggak bertanggung jawab saudara. Iya kan saudara? Tetapi itu harus kita terima, wong pilihan kita sendiri kok. Betul enggak saudara? Amin saudara. Dan itu salib Kristus. Salib saudara sendiri, salib Kristus itu kalau saudara alamin. Loh kok bisa Pak? Karena Alkitab berkata, hai suami-suami kasihilah istrimu. Hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Lah kurang jelas apa saudara? Benar enggak saudara? Lah makanya kita harus tetap sabar dan ikhlas menerimanya. Gak perlu meronta-ronta, gak perlu berontak saudara, gak perlu protes. Amin saudara. Ya, ada yang menderita harus bekerja keras, membanting tulang. Ya, lembur-lembur, malam dijadikan siang, siang tetap siang. Ya saudara, bekerja terus mencari uang, tujuannya untuk apa? Supaya ekonomi rumah tangga enggak hancur. Istri-istri bantu suami kerja, oh itu bagus saudara. Menderita ya, enggak pernah enak, enggak pernah makan enak, enggak pernah jalan-jalan. Orang Jawa bilang direwangi ngono we isik
Nah itu kan saudara bukan itu ya? Bukan ya saudara ya. Direwangi rekoso isik kurang saudara. SPP masih enggak. Listrik masih belum kebayar ya kan. Kontrakan juga belum lunas saudara. Ya kan. Tapi ingat itu salib Kristus. Kenapa salib Kristus? Karena firman Tuhan mengatakan kita harus mengasihi sesama. Ketika kita berjuang untuk keluarga, berarti kita melayani dan mengasihi keluarga, saudara. Amin, saudara. Tentu itu semua tidak enak, tetapi itu semua proses kesempurnaan. Menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Maka dalam menghadapi dan menyikapi keadaan yang tidak nyaman, menyikapi semuanya itu seperti saya katakan tadi kita harus bersabar, kita harus rela, harus tetap bisa bersukacita dan mengucap syukur ya. Kalau saudara cuma bersyukur ketika dapat berkat, ya orang di luar sana juga ngomongnya gitu. Ketika diberkati dapat lotre SDSB kalau dulu bersyukur. Cun ramalannya katanya begitu. Ya saudara ya. Bahkan mereka itu bisa loh ketika menghadapi musibah ya yang mengharuskan keluarganya meninggal. Ada loh, saya jumpai mereka bisa ngomong gini, saya bersyukur. Bayangkan orang luar bisa seperti itu. Orang percaya, orang Kristen kalau enggak bisa bersyukur ketika menghadapi situasi yang enggak enak. Ironi sekali, kasihan deh lu. Betul enggak saudara? Harusnya kita lebih, karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu sudah diberikan kepada kita dan tinggal di dalam hati kita. Tetapi kita enggak bisa ngalamin saudara. Amin saudara. Tetapi memang kalau ngomong itu gampang saudara. Tapi untuk menjalani itu tidak gampang ya. Jangankan yang aneh-aneh, sakit gigi saja ngeluhnya sampai Bu Gembala. Amin saudara. Tersinggung sedikit saja marah. Apalagi tersinggung banyak saudara. Betul? Nah maka jadi orang jangan mudah tersinggung. Siapa di sini yang mudah tersinggung? Saya enggak Pak. Di sini, ntar keluar pintu jadi tersinggung saudara ya kan. Khotbahnya sukanya kok nyinggung-nyinggung toh Pak lah setelah keluar sana. Kalau di sini ada yang tersinggung? Enggak ya, enggak ada kalau di sini ya saudara. Tapi ingat, orang yang mudah tersinggung itu bukan anak yang sudah akil balik. Jadi enggak bisa mengalami janji-janji Allah saudara. Pertanyaannya begini, Pak kalau saya enggak ngalamin itu semua, maksudnya apa? Maksudnya hidup saya nyaman aman itu Pak. Diberkati, keluarga saya utuh, sehat-sehat. Lah lalu saya bagaimana caranya menyangkal diri dan pikul salib Pak? Ya saudara harus cari jalan. Saudara harus robek daging saudara sendiri. Merobek daging sendiri itu pasti tidak hanya sakit, tapi sangat-sangat sakit saudara. Lah bagaimana kita bisa merobek diri kita sendiri? Ya kita menggantikan apa yang menjadi kenyamanan kita ya dengan penderitaan Kristus. Misalnya nih yang sederhana, daripada tidur nyenyak ya jam 5:30 mendingan datang doa pagi. Kan gak enak saudara, itu merobek diri kita sendiri. Benar gak saudara? Ini tadi mendung saudara, tetapi saudara sudah merobek daging saudara sendiri. Saudara niat datang ke tempat ini. Karena mendung itu bisa dijadikan alasan loh saudara. Loh kok gak datang ke gereja ngapa? Mendung Bu Gembala, ntar kalau pulang hujan gimana? Gak punya duit untuk ngojek, betul ya saudara? Tapi saudara sudah merobek daging saudara sendiri ya. Daripada waktu dipakai habis untuk ngikutin berita politik di televisi, mending untuk baca firman ya, atau untuk doa. Itu tentu enggak enak. Dan itu enggak bisa saudara lakukan segera. Pulang dari sini, biasa kalau pulang langsung nyetel TV,
terus pulang dari sini nanti setelah mendengarkan firman enggak nyetel TV. Saya percaya enggak bisa. Kalau bisa bohong saudara. Tetap saudara mesti nyetel TV dulu, kebiasaan. Maka kebiasaan itu harus diubah pelan-pelan. Yang penting punya komitmen dulu. Amin saudara. Ya, amin saudara. Harus punya tekad, harus punya komitmen. Yang punya komitmen, yang punya tekad, yang sudah melangkah saja jatuh bangun kok, berdarah-darah kok. Benar enggak saudara? Apalagi yang enggak berjuang saudara, yang enggak punya komitmen saudara. Nah sebab itu kita harus memiliki komitmen. Dan percayalah, saudara pasti bisa menjadi akil balik. Saudara pasti bisa menjadi ahli waris kerajaan Allah. Saudara pasti bisa untuk menyangkal diri dan pikul salib. Masa apa? Iya. Kenapa? Karena di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah di sini yang dimaksud anak-anak kesukaan, anak-anak yang sudah akil balik, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, saudara. Ya, kata kuasa yang dipakai dalam ayat ini, dalam bahasa aslinya dipakai kata exousia, artinya kesanggupan. Jadi saudara itu pasti diberikan kesanggupan, saudara itu pasti diberikan kemampuan oleh Tuhan kalau saudara niat. Kalau saudara apa? Niat. Coba tanya kanan kiri saudara, kamu niat enggak sebenarnya? Iya kan? Supaya dicatat Tuhan, ya kan? Nah ya, pertanyaannya bagaimana Tuhan memberikan kesanggupan itu? Di dalam 2 Petrus 1 ayat 4 ini penjelasannya. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Perhatikan, menjadi dewasa rohani, menjadi anak akil balik. Berarti mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, jadi cara Allah memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kemampuan untuk menjadi anak yang dewasa itu melalui janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Janji yang mana? Ada ribuan kata Buhana tadi yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia, maksudnya di dalam Kristus, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Nah ini loh, firman kebenaran ini janji yang berharga, yang diberikan, yang dianugerahkan kepada kita. Yaitu Injil keselamatanmu, maksudnya yang menyelamatkan. Ya, Roma 1 ayat 16 mengatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Itu Injil saudara. Artinya yang menyelamatkan, yang akan memberikan kesanggupan bagi setiap kita untuk menyangkal diri dan pikul salib. Firman Tuhanlah, firman kebenaranlah yang menjadi kompas, yang menjadi penuntun agar kita tidak berbuat dosa, saudara. Katakan amin, saudara. Tapi itu pun belum cukup. Janji itu pun belum cukup. Allah itu maha cerdas dan maha bijaksana. Maka juga dikatakan di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu juga ketika kamu percaya, when you believe in Him, ya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, ketika kita percaya, selain firman, Allah juga memeteraikan rohnya. Roh Allah yang maha besar, yang lebih besar dari roh manapun yang ada di dunia itu ditempatkan di dalam hati kita. Allah berkenan menempatkan rohnya di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita itu ada pendampingnya, saudara. Supaya di dalam menyangkal diri dan memikul salib. Supaya ketika kita sedang berjuang menjadi dewasa rohani. Supaya ketika kita berjuang untuk menjadi anak yang akil balik. Ada yang memberikan kemampuan, ada yang memberikan kekuatan, ada yang mendorong, ya, sehingga kita betul-betul mampu. Siapa itu? Roh Allah, Roh Kudus sendiri. Orang Kristen yang berpikir pesimis atau berpikir bahwa tidak mungkin, mustahil untuk menyangkal diri dan pikul salib, untuk hidup dalam kekudusan, untuk sempurna seperti Bapa.
berarti tidak mempercayai Roh Kudus di dalam dirinya. Dan itu parah, saudara, mendukakan Roh Allah. Amin, saudara. Oleh sebab itu, melalui kebenaran ini, mari kita sadar Bapak Ibu Saudara, agar kita beroleh janji-janji Allah yang luar biasa dan banyak itu, terkhusus janji pokok, supaya kelak ketika kita menutup mata di bumi, kita boleh buka mata di surga. Syaratnya satu, harus dewasa rohani, harus menjadi anak kesukaan, yang diingini bukan hanya yang enak-enak, bukan hanya yang berkat-berkat saja, tetapi juga menyangkal diri dan pikul salib. Jadi balance, jadi seimbang. Berkat Tuhan kita juga terima, tetapi kita juga mau menderita bersama-sama dengan Dia. Maka kita akan menerima kemuliaan kelak bersama-sama dengan Bapa di surga. Kiranya ini boleh memotivasi kita sekalian untuk terus bertumbuh di dalam Kristus dan menjadi umat yang layak di hadapan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik dan pemuji bisa maju ke depan. Kalau kita masih 1 tahun, 2 tahun menjadi orang Kristen, kita menjadi anak kesayangan, kita belum dewasa rohani enggak apa-apa saudara. Ya, kita datang kepada Tuhan, minta kesembuhan, minta berkat, ya, minta sukses, supaya dapat anak, supaya dapat jodoh, enggak apa-apa. Dan Tuhan pasti beri. Tetapi jangan begitu terus, ya. Semakin lama mengikut Kristus kita harus ngerti bahwa kita harus bertumbuh menjadi anak kesukaan, yang memiliki tanggung jawab, yang mengerti beban berat orang tua kita, yang mau ambil bagian di dalam pekerjaan Bapak, mau cawe-cawe, menjadi anak kesukaan. Kita akan pujikan pujian ini. Dari awal. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat. Dari awal saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Bapak dari ketinggian tahta-Mu. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Biarlah ini merupakan doa kita. Aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara
antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat. Kiranya engkau temukan, Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat. Angkat tanganmu saudara, waktu saya berikan Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu, kebahagiaan di hadiratmu, kebahagiaan di hadiratmu. Haleluya. Benar Tuhan, kebahagiaan kami adalah kami Engkau dapati berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu menjadi anak kesukaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa pada malam hari ini. Jikalau firman-Mu telah meneguhkan kami, menuntun setiap jalan kami, membuka pikiran kami, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi anak kesukaan-Mu Bapa, untuk dapat memberitakan kabar kebenaran-Mu, sehingga kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa buat firman yang luar biasa yang boleh kami terima. Tanamkan dalam lubuk hati kami Tuhan, supaya kami terus mengingat dan supaya Engkau memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun beliau Engkau utus. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kuasa-Mu Tuhan atas kehidupannya, sehingga banyak pewahyuan-pewahyuan yang Kau bukakan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran-Mu yang murni, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Berkati keluarganya, berkati pergumulannya Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati kesehatannya, sehingga terus beliau boleh menyampaikan kebenaran-Mu sampai akhir hidupnya dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami percaya jika kami melakukan firman-Mu juga berkat yang sama boleh kami terima. Terima kasih Bapa, biar segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini, sama-sama katakan amin. Amin.